Sebelum kita memasuki saat teduh dalam keheningan untuk pemeriksaan batin, maka saya mengajak kita sekalian terlebih dahulu untuk sedikit mencermati kisah Injil yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Ada 3 figur yang ditampilkan di sana. Sang ayah yang disebut sebagai bapa yang baik, dan anak sulung serta anak bungsu yang disebut sebagai anak yang hilang. Saudara dan saudari, sang ayah ini dengan tampilan sebagaimana yang dikisahkan di dalam Injil tadi, tak kita ragukan sedikit pun untuk mengatakan bahwa dia adalah sang ayah yang baik, bahkan sangat-sangat baik. Mengapa saya katakan demikian? Berhadapan dengan si bungsu, si anak yang hilang, yang telah berlaku tidak etis, meminta harta yang belum menjadi haknya, tapi sang ayah yang baik meluluskan permintaannya. Lalu anak ini seenaknya saja menghambur-hamburkannya hartanya, lalu dia jatuh pailit, melarat, dia kembali dan mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa." Tapi sang ayah tidak mau menggubris dengan kata-kata itu. Sang ayah tidak mau menggubris dengan begitu banyaknya harta yang telah dihambur-hamburkan oleh sang anak. Yang penting bagi dia, anakku kembali. Maka dia tidak menanggapi kata-kata anaknya itu. Dia malah berpaling kepada para pelayannya. "Ambil jubah yang terbaik, kenakanlah pada dia. Ambil cincin, kenakanlah pada jari. Ambil sepatu, kenakanlah pada kakinya." Belum cukup itu, dia menyuruh para pelayannya menyembelih domba ternak mereka, lalu dibuatlah sebuah pesta. Ya. "Anakku yang kukira sudah mati, ternyata dia masih hidup, dan kudapati dia dalam keadaan sehat, dia mau kembali." Sang ayah membuka hati, membuka tangan, menerima kembali kehadiran anak. Saudara-saudari, itulah sikap Allah kepada kita sekalian. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih-Nya tak pernah berhenti, kerahimannya senantiasa berlimpah. Bagi Dia yang jauh lebih penting adalah kita semua sebagai pendosa mencontohi anak yang hilang itu mau sadar dan kembali kepada Dia. Diri manusia jauh lebih penting di hadapan Allah daripada dosanya itu sendiri. Maka Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Roma sampai mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana rahmat Allah pun semakin berlimpah-limpah. Lalu banyak orang juga salah tafsir, kalau begitu mari kita rame-rame bikin dosa supaya banyak rahmat yang kita peroleh. Salah juga, bukan itu yang dimaksud. Ya. Betapapun besar dosa, tetapi ketika orang bertobat kembali, rahmatnya pun berlimpah ruh. Dan itu dialami oleh Paulus sendiri. Dia yang adalah antikristus, penganiaya jemaat,
Dia merasa sebagai manusia yang paling hina, paling berdosa, tapi dia juga yang merasa diri sebagai orang yang paling mengalami betapa besar kasih Tuhan kepadanya. Ibadat tobat dan juga lebih-lebih dalam sakramen tobat, mengaku dosa secara pribadi, yang mohon maaf dalam situasi pandemik ini memang tidak direkomendasikan. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami kasih Tuhan yang direpresentasikan oleh Sang Ayah, Bapa yang baik di dalam cerita Lukas pasal 15 tadi. Ibadat tobat, apalagi sekali lagi sakramen tobat, itu adalah sebuah saat rahmat bagi kita untuk mengalami secara lebih nyata betapa kita yang adalah pendosa tetap dicintai, tetap dikasihi Allah secara tanpa syarat. Tadi dalam antifon bait pengantar Injil, saya membacakan ayat dari Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mudah-mudahan yang disebut satu itu adalah kita semua. Satu persatu kita menyadari diri kita sebagai pendosa yang mau berbalik kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan secara nyata. Saudara dan saudari, apa dosa-dosa kita? Nanti sebentar kita akan redungkan. Tetapi kita juga bisa berkaca dari dua anak yang dikisahkan di dalam Injil tadi. Anak yang bungsu. Ini adalah anak yang egois. Anak yang juga kurang sopan terhadap bapaknya. Belum apa-apa sudah minta apa yang menjadi harta, warisan, yang notabene mestinya saatnya nanti sang ayah yang akan mengatakan pada saatnya, ini bagianmu, ini bagiannya. Tapi anak ini terlalu serakah. Dia tidak mau bersabar. Dia ingin cepat, dia ingin instan. Apa yang dia mau, begitu juga jadi. Itu juga gambaran kita sekalian, saudara dan saudari. Mungkin terbawa juga arus materialisme. Mungkin juga kita menjadi pribadi yang kurang sabar. Mungkin kita juga mau menjadi pribadi yang mau enaknya, semua serba ada, tersedia. Kita menjadi anak papa, anak mama, ya, atau bahkan anak opa, anak oma yang bisa menikmati banyak dari mereka. Dan kita hanya mau menunggu pada saatnya saya akan mendapatkan itu semua. Ini potret anak bungsu. Dia tidak punya sebuah spirit untuk menjadi manusia yang mandiri, yang otonom, yang mau berkeringat, mau berdarah-darah untuk merajut masa depannya sendiri. Itulah juga bagian dari warna kehidupan kita. Egois, tidak sabaran, mau senang sendiri, dan kurang tahu untuk bersyukur. Kita juga bisa menemukan diri kita seperti sang anak sulung. Kita dengar tadi, ketika dia pulang dari kebun, dia mendengar ada bunyi-bunyian, ada tari-tarian, ada pesta di rumah. Ada apa ini? Lalu salah satu pembantu di rumahnya mengatakan kepada dia, "Oh, bapamu sedang membuat pesta untuk adikmu. Dia yang dikira sudah mati ternyata masih hidup. Dia kembali dalam keadaan sehat walafiat. Maka bapamu membuat pesta syukuran." Tapi coba lihat reaksi anak sulung, ngambek, tidak mau masuk ke rumah.
dia protes keras. Ini juga tidak kalah egoisnya, cemburuan, tidak rela melihat nasib baik menimpa orang lain, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pantas. Nyata dari ungkapannya, sudah bertahun-tahun saya bekerja keras, tapi Bapak tidak pernah menyembelihkan seekor domba pun bagi saya untuk bisa bersenang-senang dengan teman-temanku. Mulai membanding-bandingkan, mulai menunjukkan diri, saya lebih berjasa, saya lebih pantas, saya lebih berhak. Lalu ngambek, jabe, manja, cengen, sampai lagi-lagi ayah menunjukkan diri sebagai bapak yang baik, keluar dari rumah dan menjemput anaknya yang sulung lagi, memberi pengertian kepada dia. Kita patut bersyukur, adikmu yang sudah menghilang sekian lama dia kini kembali. Tapi anak ini tetap dengan logikanya sendiri, tetap dengan egonya sendiri, tetap terpenjara oleh rasanya sendiri, tidak bisa menerima. Itulah, saudara-saudari, juga adalah warna penampilan keduniawian kita, anak-anak Allah. Maka marilah kita merenungkan secara lebih mendalam, saudara-saudari, potret kedosaan kita, dosa terhadap Tuhan, dosa terhadap sesama anggota keluarga di dalam rumah tangga kita masing-masing, dosa kita dalam hidup bermasyarakat, dalam pergaulan, dosa kita dalam pekerjaan dan tanggung jawab, dosa kita juga di dalam gereja. Ada tugas, ada peran yang dipercayakan, juga ada kewajiban-kewajiban kita secara umum sebagai warga gereja, warga paroki. Mari kita permenungkan semuanya itu secara lebih real. Kita mau introspeksi. Kita tidak melihat apalagi menunjuk orang lain, tapi kita mau melihat dan secara fair, secara jujur menunjuk diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Dan kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut bahwa kita ini punya kelemahan, bahwa kita ini punya dosa. Tidak perlu kita juga membela diri bahwa saya tidak berdosa. Dalam kitab suci ada nas yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan dirinya tidak punya dosa, dia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Dari surat 1 Yohanes. Maka mari kita dengan besar hati melihat dosa-dosa kita, dengan penuh kerendahan hati kita menyadari segala hal yang tidak baik dan tidak benar, dan kita membangun niat. Itulah juga yang ditunjukkan oleh anak bungsu di tempat perantauan. Ketika hartanya sudah habis, uangnya sudah ludes, dia menjadi sangat menderita sengsara, sehingga untuk makan pun dia harus mengambil jatah makanan babi yang notabene adalah binatang haram untuk orang Yahudi. Sama seperti untuk saudara-saudari kita yang muslim, babi
haram, ya. Tentu saja tidak untuk kita orang Nasrani, ya. Dia harus berebut makanan dengan babi-babi. Jadi itu tanda atau gambaran betapa hinanya dia. Tetapi justru banyak peristiwa juga menunjukkan kepada kita ketika orang betul menderita, ketika orang betul dalam titik keterpurukan yang paling rendah, biasanya di sana lalu muncul yang namanya kesadaran. Itulah yang terjadi dengan anak itu. Dia lalu sadar, dia menyesal, lalu kemudian dia membangun niat, aku akan bangkit dan pulang ke rumah bapakku, biar jadi karyawan saja, tidak perlu lagi diperlakukan sebagai anak, tak mengapa. Dia membangun niat, aku akan kembali. Dan kemudian benar, maka bangkitlah dia kembali ke rumahnya. Dia melaksanakan niatnya. Inilah langkah-langkah pertobatan. Sadar, sesal, niat, lalu melaksanakan niat. Lalu akan ada sukacita. Gambaran pesta yang diadakan oleh sang ayah di dalam Lukas pasal 15 yang kita dengar tadi. Mudah-mudahan kita juga akan mengalami kegembiraan dan sukacita di dalam hidup, karena kita adalah satu di antara pendosa yang bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.